Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Erna atau Saudari Erna Verika dari Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Magelang. Mohon izin bertanya terkait tugas akhir atau tesis karena dari kampus diwajibkan mencantumkan aspek hukum Islam. Dalam hal ini topik tesis yang sedang diangkat mengenai kedudukan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dan pertanggungjawaban PPAT dan kantor pertanahan dalam validitas data. Adakah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan topik tesis tersebut? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudari Erna Verika di Kabupaten Magelang. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tesis yang Anda ajukan judulnya cukuplah bagus, yaitu tentang modernisasi, aktualisasi alat bukti dalam Islam. Ini tema besarnya. Sehingga ketika Anda mengajukan sertifikat elektronik sebagai alat bukti menurut Al-Quran atau menurut Islam, maka sejatinya banyak dalil yang dapat Anda jadikan sebagai data utama dalam masalah ini. Misalnya ayat 282, 283 dalam surat Al-Baqarah, terpanjang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menggunakan alat bukti ketika bertransaksi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, bila engkau berhutang dengan suatu hutang, maka buatlah alat bukti. Ya. Berupa apa? Faktubuh, tulisan. Tulisan itu mencakup tulisan portofolio yang ada berupa kertas, cari kertas, ataupun tulisan elektronik ataupun yang lain. Intinya Imam Ibnul Qayyim dan sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan satu analisa. Berbagai macam alat bukti baik berupa saksi, tulisan, sumpah, atau sidik jari atau yang lainnya, itu substansinya, intinya adalah pembuktian. Sehingga beliau memberikan satu analisa yang lebih komprehensif dan lebih luas. Apapun wujudnya, kalau itu dapat menjadi bukti otentik, bukti yang meyakinkan adanya ikatan hak atau kepemilikan atau yang lainnya, atau tindakan kriminal, selama itu bukti itu dapat mengungkap data dan fakta, maka bukti itu bisa diterima. Bukti itu bisa diterima karena al-bayyinah, sebagaimana yang digambarkan Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i, alat bukti itu wajib didatangkan oleh setiap orang yang mengajukan klaim. Beliau mengatakan al-bayyinah itu ismun likulli ma yubayyinul haqqa yadhhiruh. Yang namanya alat bukti itu atau bayinah dalam bahasa Arabnya adalah segala hal yang dapat membuktikan kebenaran, membuktikan fakta dan menampakkannya. Dan itu tidak ada batasan. Tidak ada dalil dalam Al-Quran atau hadis yang membatasi alat bukti berupa saksi atau yang lain. Faktanya praktek Nabi dalam Al-Quran juga sudah digunakan beberapa alat bukti yang tidak berupa apa? Tulisan atau saksi. Karena semua hal yang ketika dilihat, ketika disuguhkan, menimbulkan keyakinan dan betul-betul bisa mengungkap kebenaran, maka itu dianggap cukup. Nabi Yakub misalnya membuktikan kebohongan klaim putra-putranya yang mengatakan, memberikan keterangan bahwa Nabi Yusuf meninggal setelah diterkam serigala. Nabi Yakub mengetahui kedustaan pengakuan mereka, klaim mereka, dengan alat bukti apa? Dengan alat bukti pakaian yang mereka bawa, yang diklaim sebagai pakaian Nabi Yusuf, dalam kondisi utuh, tidak ada bekas bikin cakar-cakar serigala. Kemudian keluarga raja yang membuktikan bahwa Zulaikha, istri sang raja, telah berkhianat. Dialah yang mengajak dan membujuk Nabi Yusuf untuk berzina. Dengan apa alat buktinya? Pakaian Nabi Yusuf
robek dari sisi belakang, dari arah punggung, maka itu bukti bahwa yang jahat, yang menggoda itu adalah istri raja. Tapi kalau robek dari sisi depan, maka yang menggoda itu adalah Nabi Yusuf. Dan ternyata Nabi Yusuf terbukti pakaiannya robek dari sisi belakang. Dan berbagai macam dalil inilah kemudian Ibnu Taimiyah menyimpulkan yang namanya alat bukti itu tidak ada batasan apapun bentuknya. Selama itu mampu mengungkap dan membuktikan fakta, maka itu bukti yang diterima. Ya, bukti yang diterima. Karena itu saya sarankan Anda untuk datang ke majelis taklim atau mendatangi seorang ustadz yang capable untuk mengajarkan kepada Anda pemahaman dan juga lengkap dengan dalil-dalil serta pernyataan para ulama tentang apa itu al-bayyinah menurut Islam. Ya, Anda akan dapatkan bahwa ternyata Islam jauh lebih komprehensif dalam masalah alat bukti dan metode pembuktian tentang fakta ataupun hak dibanding apa yang selama ini ada di tata acara peradilan yang ada di negeri kita ataupun di negeri barat. Wallahu taala alam.